Sesampainya di taman itu, kata Yesus kepada muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ia maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan didapatinya mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan didapatinya mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Tak lama setelah Yesus yang sedang berdoa, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, dialah yang akan kalian tangkap. Bawalah." "Siapakah yang kalian cari?" "Yesus dari Nazaret." "Akulah dia." "Salam ya Rabi." Salam ya Rabi. Pengkhianat. Melihat hal itu, terjadilah perang antara murid-murid Yesus dan para penjaga bait Allah. Petrus akhirnya pun mengeluarkan sebuah pedang dan menghunus pedangnya serta memotong telinga salah seorang hamba imam besar hingga putus. Hamba itu bernama Malkus. Setelah Yesus bergumul dalam doanya di Taman Getsemani, datanglah kepala pasukan dan prajurit-prajurit menangkap Yesus. Baiknya mungkin agak dorong sedikit. Yesus dibawa menghadap Hanas dan Kayafas. Sementara Yesus dibawa,
ke hadapan Hanas dan Kayafas. Dia disiksa, dipukul, ditendang, didorong, dihina. Para imam dan ahli Taurat berkumpul bersama. Yesus didorong di hadapan Kayafas. Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan dapat membangunnya dalam waktu 3 hari. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan orang terhadap engkau? Yesus diam dan tidak menjawab. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakannya. Mendengar perkataan Yesus itu membuat imam-imam, ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi semakin murka. Dan satu suara yang bulat, mereka menginginkan Yesus dihukum mati. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Engkau juga yang selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Orang ini bersama-sama dengan Yesus. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Aku tidak kenal orang itu. Pasti engkau. Dan pada saat itu berkokoklah ayam jantan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka tetap membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Selama perjalanan menuju istana Pilatus, ternyata beberapa murid Yesus ada yang turut serta mengikutinya. Salah satunya adalah Petrus. Genaplah yang tertulis pada kitab suci, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Mengingat akan apa yang pernah dikatakan Yesus, sungguh membuat hati Petrus hancur dan menyesal. Sesampainya di depan istana Pilatus, bersoraklah para imam kepala, kaum Farisi dan orang-orang Yahudi, juga Yudas yang mengkhianati bersama dia. Gubernur Pilatus, kami membawa orang ini untuk diadili. Aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tidak bersalah. Hei, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Imam-imam kepala berunding, mengambil uang perak dan membelikan tanah pekuburan orang asing. Karena aturan, uang itu adalah uang darah yang tidak bisa dimasukkan dalam persembahan. Kemudian di tempat itu, Yesus kembali dihadapkan kepada wali negeri Pilatus. Hai kalian orang Yahudi, sepagi ini kalian sudah ribut. Apa yang kalian ributkan? Kami di sini untuk mengadili orang yang menentang kaisar dan mengaku dirinya putra Allah. Kami lihat beberapa hari yang lalu kalian mengeluhkan dia sebagai Raja Agung. Kenapa sekarang berbalik melawan dia? Karena itulah
kami membawa orang ini untuk diadili dan dihukum mati. Siapakah orang yang kalian bawa kemari? Dan apa tuduhanmu atas orang ini? Tuhan harus menghukum ia, sebab ia telah menghasut orang banyak untuk melakukan pemberontakan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah raja, maka melawan kaisar. Ia mengakui dirinya adalah putra Allah. Ia menghujat Allah. Hukum dia. Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan, seandainya ia tidak berbuat suatu kesalahan. Periksalah kembali dan adililah ia menurut hukum sendiri. Kami tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Baiklah, aku akan bertanya pada orang. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan itu timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta imam kepala menyerahkan kau kepadaku. Kerajaanku bukan di dunia ini. Jika itu benar, para hamba akan melawan penangkapan itu. Tapi kerajaanku berada di tempat lain. Jadi benar engkau raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku terlahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Apa yang kalian kehendaki padaku terhadap rajamu? Dia bukan raja kami. Kami tidak punya raja seperti dia. Hukum dia. Raja kami adalah kaisar. Salibkan dia. Jika engkau tidak menghukumnya, engkau bukanlah sahabat kaisar. Orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun, tetapi bawalah dan cambuklah dia. Lalu aku akan membebaskannya. Ayo, berikan dia jubah dan pakaikan mahkota. Wah, rupanya engkau cocok menjadi seorang raja. Salam hai raja orang Yahudi. Apakah engkau tidak mendengar salamku? Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datangnya orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Dengar! Biasanya menjelang Paskah, saya bisa membebaskan tahanan. Apakah dia bisa saya bebaskan? Lihatlah, dia saya sudah hukum. Jangan dia, Barabas! Bebaskan! Prajurit, bawa Barabas kemari. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Hai kalian orang-orang bodoh. Apakah kalian tidak takut melepaskan saya? Saya akan membunuh dan merampok kalian. Hai, kau akan merasakan penderitaan atas penyiksaan oleh mereka. Ada alasan bagi Pilatus untuk menghukum Yesus. Akan tetapi, karena desakan dari rakyat dan imam kepala, akhirnya
hal itu pun ia lakukan. Aku membawa orang ini keluar, dan aku tidak menemukan kesalahan apapun untuk menghukum dia. Lihat orang ini. Salibkan dia. Kami tidak mempunyai raja seperti dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Dari mana engkau? Tidak tahukah engkau bahwa aku sanggup membebaskan atau menjauhkan engkau? Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kuasa itu dari atas. Maka orang-orang yang menghantar saya pada Anda, dosanya lebih besar. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Sebab orang yang mengaku raja melawan Kaisar. Ya, benar. Salibkan dia. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Orang ini tidak bersalah. Prajurit, bawa dia untuk disalibkan. Baik, ya. Prajurit, tempelkan tulisan ini bahwa orang ini raja bangsa Yahudi. Baik. Maaf, Gubernur Pilatus. Kami tidak setuju dia disebut raja orang Yahudi. Kami tidak punya raja seperti dia yang mengaku-ngaku putra Allah. Kalau aku katakan tuliskan, tuliskan. Puncak darah mengalir deras, tetesan keringat serasa titik-titik darah yang keluar, membasahi tanah yang gersang, tubuh terkulai, jiwa terguncang keras, secercah harapan pun sirna. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesat, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Bangun, buka bajunya, mana salibnya? Di tengah perjalanannya, Yesus pun jatuh untuk pertama kalinya. Orang Farisi mengolok-olok melempari batu. Baru berjalan, sudah jatuh, lemah. Dia hanya pura-pura itu. Bangunkan dia. Bangun. Pasca dia. Bangun. Pikul salibnya. Bangun. Yesus kelelahan dan prajurit menyuruh salah seorang yang berada di sana untuk membantu Yesus. Karena tempat yang dituju masih jauh dan Yesus tengah berjalan tertati-tati, akhirnya membuat para prajurit menjadi khawatir jika Yesus tak mampu melanjutkan perjalanan ke Golgota. Salah satu kepala prajurit pun mencekal tangan Simon, seorang peladang dari Kirene yang tengah berpapasan di situ. Hei, kamu, sini. Tidak, jangan aku, yang lain saja. Cepat ke sini. Tidak, yang lain aja. Jangan aku. Mengapa aku? Yang lain saja.
Jangan banyak mulut kamu, angkat salibnya. Para prajurit menyerahkan salib kepada Simon. Wajah Simon menampakkan perasaan tidak ikhlas. Ia dipaksa memanggul salib. Sesekali Simon memandang Yesus. Salibkan dia. Minggir. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu. Atu dia. Minggir. Ayo minggir. Dia dihina, dihindari orang, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Terlihat begitu banyak perempuan yang menangisi dan menatapi dia. Yesus berpaling dan berkata, dalam perjalanan tersebut bersama Yesus juga digiring dua orang lain, yaitu penjahat, untuk dihukum mati bersama dia. Ayo jalan. Meskipun sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Dan untuk berapa kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu ia bangun lagi meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Ayo jalan. Salibkan dia. Setelah melanjutkan perjalanannya, Yesus pun melewati beberapa kerumunan wanita yang mulai terlihat dirinya disiksa. Yesus pun berhenti di depan mereka dan memandang wanita-wanita itu penuh arti. Doa apakah yang dilakukannya sehingga dia disiksa seperti ini? Dosa apakah yang dilakukan orang tuanya? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Prajurit menyuruh Yesus untuk melanjutkan perjalanan. Yesus tenang. Yesus pun terjatuh sambil berlutut. Sudah, cukup. Tugasmu sampai di sini. Pergi kamu sekarang. Semoga kau bisa melewati siksaan ini. Dan akan segera disalib. Ayo cukup. Minggir. Sudah cukup. Berdiri. Menjulang nyata atas bukit Karang, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih
insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi sudah sampai di Golgota. Para prajurit mempersiapkan tempat penyalipan dan menyeretnya dengan paksa, lalu melucuti jubahnya. Yesus dicampakkan sendiri. Beberapa prajurit menyiapkan salib dan prajurit yang lainnya malah berebut jubah Yesus. Akhirnya mereka bermain undi dan seorang prajurit menang undian, seperti ada tertulis pada kitab suci. Kita potong saja menjadi 4 bagian. Mari kita selesaikan tugas kita. Bersamaan dengan Yesus, terdapat 2 penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Engkau menyatakan akan merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Namun engkau tidak turun dari salib itu. Turunlah dan supaya kami melihat dan percaya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah, dia berdoa untuk kamu. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita sudah selayaknya dihukum. Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan sisa-sisa nafasnya, Yesus memberikan pesan terakhirnya kepada ibu dan murid kesayangannya yang tengah bersimpu di bawah kayu salibnya. Aku haus. Mendengar perkataan Yesus, salah seorang prajurit pun mengambil bunga karang yang ditusukkannya pada sebatang bulu, kemudian mencelupkannya ke wadah yang berisi anggur asam dan mengarahkannya di depan mulut Yesus. Mendengar perkataan Yesus, Yohanes menerima Maria sebagai ibunya dan begitu juga sebaliknya. Daging dari dagingku, hati dari hatiku, biarkan aku mati bersamamu. Ibu, inilah anakmu, dan kau Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak itu, murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, menengadah ke langit, dan ia berteriak dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Kejadian itu disaksikan dengan jelas oleh para prajurit dan semua orang yang berada di sekitar salib Yesus. Para prajurit dan orang-orang pun berlarian ketika merasakan adanya getaran gempa bumi. Hanya tersisa kepala prajurit di dekat salib Yesus dengan penuh rasa heran. Kepala prajurit memutuskan untuk menusuk lambung Yesus untuk membuktikan apakah Yesus sudah mati. Seketika keluarlah darah dan air dari lambung Yesus. Kepala prajurit terus menatap Yesus yang tergantung di kayu salib. Sungguh, dia ini anak Allah. Prajurit mematahkan kaki kedua penjahat. Dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya,
Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Karena hari itu menjelang hari Paskah, maka Yusuf dari Arimatea meminta kepada kepala prajurit untuk menurunkan jenazah Yesus, merawat jenazah Yesus. Dan pada saat penurunan jenazah Yesus, Maria yang tidak dapat membendung kesedihannya, ia pun memohon untuk dapat memeluk jenazah Yesus sekali lagi. Maria mendekati salib Yesus dan menangis melihat anaknya. Yusuf berjalan menemui Pilatus dan menghampiri kerumunan pasukan dan menemui kepala prajurit. Dapatkah aku meminta jenazah Yesus? Aku ingin memberikan pemakaman yang layak untuknya. Baiklah, kau boleh membawanya. Yusuf dibantu Nikodemus, Yohanes, dan teman-teman yang lain menurunkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus diberikan ke pangkuan Maria. Maria menangis melihat Yesus. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafani dengan kain lenan dan meminyakinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Mereka menguburkan jenazah Yesus di dalam kubur baru yang belum pernah digunakan sama sekali. Prajurit, banyak dikubur. Di Joljuta, di Joljuta, tergantung Tuhan Yesus.